Baik, kali ini saya akan mengulang bagi kalian yang sering mengalami masalah jika menggunakan adapter ini ya, adapter host only ketika kalian men-share internet dan kalian tidak mau ketika di ether satu tidak mau terdefinisi. Saya ada cara lain, yaitu dengan menggunakan adapter bridge. Jadi konsep adapter bridge ini dia menggunakan perangkat fisik kita ya, entah itu LAN atau WiFi adapternya. Langsung saja di sini saya menggunakan ini ya, WiFi adapter WiFi saya. Kemudian kita pilih local, terus seperti biasa kita enable untuk untuk internet networknya ya, untuk kliennya. Jadi kita local saja, sudah kan ya, ingat kita local, ini juga kita local, sudah. Ini klien yang akan saya gunakan. Untuk networknya sama ya, karena dia akan nanti akan mengarah ke ke internet. Oke, bukan ini, tapi yang ini saya gunakan yang ini. Jadi untuk networknya masih saya gunakan innet local. Ayo kita mulai. Jadi simpelnya kan di video sebelumnya saya buat, saya menggunakan host only. Jadi adapter bawaan VirtualBox-nya saya share internet dan mendapat IP 192.168.1.371. Namun banyak sih, terkadang ada kendalanya juga. Jadi ini solusi saja, opsi yang lain ya. Kita tunggu. Ini masih kosong ya teman-teman, masih belum ada apa-apa. Address. Ini boleh kita hapus sebenarnya, IP address. Setelah setelah kita melakukan reset, kan biasanya ini secara default sudah ada, jadi seperti itu. Kita remove saja. Oh iya, numbersnya 0, jadi sudah. Nah, jadi fungsinya ether 1 di sini, dia akan menangkap, maksudnya dia akan meminta IP ke provider. Jadi dia ether satunya bersifat sebagai DHCP client. Jadi kita set ya, IP DHCP client, kita tambahkan ether 1 ya, disable no. Kita print. Nah, di sini sudah ya. Nah, di sini saya mendapat IP otomatis, secara otomatis ya, untuk ether satunya, yaitu 192.168.43.2. Nah, karena saya menggunakan hotspot dari jaringan seluler ya, jadi disesuaikan saja dengan milik kalian berapa dapatnya ya. Terus kita langsung saja nih kan, sekarang kita ping nih, kan IP-nya 192.168.43.2
2, jadi kita akan ping gateway-nya. Jadi gateway-nya tuh sudah bisa kita tebak pasti 192 nya. Kita ping 192.168.43.1, jadi sudah bisa ditebak gateway-nya sudah pasti angka 1 ya. Mau kalian menggunakan layanan wifi dari IndiHome, pasti ekornya ini pasti angka 1, jadi seperti itu. Sekarang ya kan sudah terbaca nih. Atau bisa atau cara keduanya, jika kalian belum bisa setelah ping ini kan biasanya muncul no root host. Jadi jika muncul no root host, kita bisa tambahkan ini IP root at gateway 92.168. Ini opsi lainnya jika kalian belum bisa ping 43.1 nya. Kalau sudah bisa, tidak apa sih, 168.43.1 IP root at gateway sudah. Kemudian kita tambahkan DNS ya. Sebenarnya bisa sih ping 88 setelah ditambahkan, bisa kan ya. Tapi jika terus time out, kita bisa tambahkan IP DNS set server 888. Kan sudah kan ya, ini opsi saja. Terus kita lagi 888. Nah, otomatis nih kalau sudah ping 88 bisa ping ping Google pun bisa, google.com. Sudah bisa. Jadi kita sudah ini ya, IP address print. Nah, kan sudah nih, header satunya kita sudah dapat untuk di header 1 sudah selesai sebenarnya. Terus kita tinggal buat firewall saja. IP firewall NAT at chain srcnat action security out interface header 1. Jadi fungsi firewall ini untuk meneruskan paket. Untuk selanjutnya kan ping 88 sudah bisa menambahkan firewall. Kemudian kita akan menambahkan untuk IP untuk header 2 nya ya. Ini kan IP address string. Nah, kan untuk header 2 nya belum saya tambahkan tadi. IP address mau berapa boleh saja. Di sini saya masih menggunakan 10.10.10.1 pada interface header 2. Kita print sudah kan ya. Terus kita setting firewall saja. IP kita bisa gunakan sebelumnya. Kita ganti header 2. Nah, kan sudah nih. Di sini solusinya biar biar kalian nggak ribet-ribet untuk men-setnya secara statik di klien. Jadi saya rekomendasikan untuk menjadikan header 2 ini sebagai DHCP server.
Jadi IP DHCP main server setup. Nah, itu perintahnya ya, IP DHCP main server setup. Nah, di sini interface mana sih yang akan kita terapkan? Kan sebelumnya saya sudah mengatakan kita akan menerapkannya di Ether 2, jadi kita ketik saja Ether 2, terus kita enter DHCP address space, kita maaf salah ya, harusnya ini ya, untuk apa namanya, IP address print itu slashnya saya ingin menggunakan /24 ya. Kita remove dulu, remove 1. Bukan DHCP server, tapi IP address remove 1. Kita print, kita ulang lagi ya. Ini saya lupa untuk menambahkan /24 pada interface Ether 2, jadi IP address print. Nah, sudah kan ya, 10.10.1/24. Nah, sudah. Kita ulang DHCP servernya setup. Jadi Ether 2 Ether 2 dengan networknya berapa nih ya, kita enter saja. Gateway-nya masih tetap 1. Ini untuk range-nya ya, range IP DHCP-nya. Biasanya server akan memberikan secara random dari berapa sampai berapa itu. Di sini tetapkan saja ya. Untuk DNS servernya kita gunakan 888. Kita atur 10 second. Sudah. Kita ping google.com, masih mau. Kita jalankan saja langsung kliennya, karena saya sudah menggunakan klien yang ini, jadi saya start saja. Jadi untuk di klien kita tinggal mengopt-in saja, tidak perlu capek-capek bolak-balik misalnya kan kita ganti gini nih, misalnya Ether 2 nya kita ganti lagi IP-nya, terus secara statik kan otomatis di kliennya kita harus menggantinya juga ya. Kita tunggu. Di sini saya masih menggunakan klien Debian. Kita tunggu ya. Kita masukkan klien
kita tunggu ya. Kita buka terminalnya ya. Kita akan mengoptinnya. Jadi kita untuk kita tinggal setting di di dua lokasi ini saja ya, lokasi config-nya nano/etc network/interface. Jadi kalau kalau kita beri pagar ya, ini kan masih terhubung secara kalau kita statik di sini kan kita tinggal ganti statik itu. Jadi supaya ini Debian kita berfungsi sebagai DHCP client, jadi kita gunakan DHCP saja ya. Atau mau ini di alamat-alamat ini dihapus boleh juga. Sebenarnya baris yang berguna cuma ini saja ya, ketika berfungsi sebagai DHCP client ini ya, device ETH0 init static auto ETH0 itu saja. Kita simpan konfigurasinya, kita menuju ke resolve nano/etc resolve.conf. Jadi kita set name servernya 88 ya. Di sini saya sudah men-setnya 88. Jadi ini sudah ya. Jadi setelah itu kita restart konfigurasinya /etc init.d networking restart. Kita tunggu. Nah, kan sudah ya teman-teman. Jadi kita bisa coba ping 88 ping gateway-nya ya, 10.10.1 nya, ping IP header 2 nya ya, sederhananya seperti itu. Kita coba ping 10.10. Oh iya, kita cek berapa mendapat IP config. Nah, di sini mendapat IP 10.99. Sekarang kita ping ya 10.10.1 nya, ping 10.10.10.1. Sudah ya, sudah mau berarti. Kita ping Google. Sudah ya, sudah mau juga. Kita bisa ping 88 di klien, berarti kalau kita buka browser pun sebenarnya sudah mau akses internet. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah sudah membuat video MikroT ini juga ya, dengan klien Debian. Untuk kunci konfigurasinya hampir sama, cuma pembedanya adalah di video ini saya lebih menekankan ke DHCP kliennya saja ya. Itu saya rekomendasikan. Nah, yang berikutnya yang saya rekomendasikan, jika memang host only-nya ada kendala, jadi kita bisa gunakan bridge. Nah, untuk konfigurasinya yang video sebelumnya masih sama juga. Jadi kita coba ping Google, kita akses google.com. Ya, sudah mau ya.
Jadi di video ini juga untuk klien Windows kita kan sebelumnya nih saya sarankan untuk mematikan firewall, kan di sini saya tidak mematikan firewall saya lagi, maksudnya firewall bawaan Windows ya. Jadi konsepnya seperti itu. Di sini sudah mau ya terkoneksi internet. Terus kita close ya. Saya matikan kliennya ya, karena sudah mau. Jadi kenapa saya matikan ya, biar prosesnya tidak berat juga sih. Yang penting sudah mau ya, kliennya sudah mau terhubung internet, sudah mau terhubung ke ping 88, sudah mau. Jadi kita tunggu. Nah, bagaimana caranya? Kan kita kalau kita telnet lewat Winbox ini, kita telnet MikroTik lewat Winbox kan harus memasukkan IP tuh. Jadi IP mana yang harus kita masukkan? Kita buka Winbox-nya. Nah, sudah masuk ya. Nah, di sini bagaimana caranya kita connect ke sini? Nah, kan IP-nya sudah berubah nih. Caranya ya kita tinggal IP address print, perintah IP address print terus. Nah, kita lihat di bagian nomor 0 ya. Bagian yang ini nomor 0. Di sini kan dia mendapat address 192.168.43.2 sebagai hasil dari DHCP klien ya, maksudnya header satunya dia bersifat sebagai DHCP klien gitu. Dia akan meminta IP dari provider atau servernya, kasarnya seperti itu. Jadi kita telnet dengan IP ini ya, untuk IP header satunya yang kita dapat. Mungkin untuk kalian jika ingin praktik, alamatnya mungkin akan berbeda-beda ya, jadi harus ditekankan konsep dasarnya seperti apa, kalian harus paham juga. Jadi saya di sini mengetikkan 192.168.43.2 dengan loginnya masih default ya. Kita connect, kita tunggu. Nah, di sini sudah mau masuk ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kalian bingung atau apa, kalian bisa bertanya lagi atau mungkin mencari referensi lain terkait MikroTik itu ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.